Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup bersama dengan sunnah-sunnah beliau, contoh-contoh terbaik, suri tauladan yang kemudian kita amalkan bersama keluarga yang kita cintai, sehingga kelak kita layak untuk mendapatkan syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, dan Nabi Muhammad sebagai kekasih hati kita yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengenali kita dengan kesungguhan kita di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas satu kitab ya, pedoman keluarga sakinah, Qurratul Uyun ya, Qurratul Uyun, yang mudah-mudahan sedikit banyak akan menuntun kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, karena maraknya perceraian, pertengkaran, percekcokan di kalangan keluarga ya, ini seringkali membuat kemudian keretakan rumah tangga, broken home. Dan yang jadi korban adalah anak-anak. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk menyelami ngaji. Nah, karena memang di dalam konsep ruqyah kami ini adalah komprehensif ya. Jadi bukan hanya serta-merta ruqyah saja, tetapi harus ada nilai-nilai motivasi pendidikannya. Karena ilmu itu akan menuntun kita untuk bisa lebih baik lagi, baik menata diri, menata keluarga, menata rumah tangga, nah, menata kesadaran kita agar kemudian terbangun sebuah semangat di mana di dalam membangun rumah tangga itu jangan hanya disertai jangan hanya didasari oleh nafsu saja, tetapi harus ada sebuah komitmen ya, sebuah komitmen kerjasama, fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk meraih keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Jadi kerjasama, bukan sama-sama kerja. Gitu kata guru saya. Jadi kerjasama, bukan sama-sama kerja. Nah, kerjasamanya itu adalah di dalam perihal Islam, di dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Suami, istri, anak-anak, semua kita arahkan, semua kita bimbing, atau bahkan semua kita motivasi supaya sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, bahasan kita yaitu tentang wanita salehah atau istri yang salehah. Ya, ini motivasinya memang luar biasa, karena memang kalau kita lihat di dalam kitab-kitab seperti ini, memang bagaimana berawal dari wanita salehah, istri salehah, sehingga kemudian bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang salehah. Ini berimbas kepada suami pun akan bisa menjadi suami yang saleh. Tetapi nantinya kita juga akan membahas ya di dalam kitab ini juga, bagaimana laki-laki ini pun juga harus bisa menata dirinya ya untuk saleh, sehingga menemukan wanita istrinya yang salehah. Jadi kesolehan itu diawali dari laki-laki, tetapi kemudian para perempuan ini hendaknya juga ya mendidik dirinya ya, ini pun juga berawal dari orang tua sebelumnya, menjadi seorang yang salehah ya, seorang yang salehah. Dan ternyata disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, wanita ini spesialnya wanita ya, luar biasanya para wanita ya. Ad-dunya mata', kata Nabi, ad-dunya mata'un, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan yang salehah.
Ini tidak disebutkan laki-laki. Ya, laki-laki tidak disebutkan sebagai perhiasan. Ya, tapi justru malah wanita, istri. Maka berbahagialah para wanita, para istri. Dan jadikan kalian itu sebagai sebaik-baik perhiasan. Maka oleh karenanya perhiasan yang dimaksud di sini adalah perhiasan menurut keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut nafsu kita. Karena di luar sana banyak yang salah paham karena merasa dirinya perhiasan lalu dibuka segala-galanya, auratnya dibuka, bahkan jadi pameran, menjadi tontonan bagi para laki-laki yang akhirnya ada laki-laki hidung belang yang mengganggunya. Nah, hidung belang atau hidung belang-belang itu saya nggak tahu. Ya, jadi oleh karenanya para wanita yang salehah yang kemudian menjadi perhiasan ini yang bagaimana? Tentu yang menutup aurat, yang menjaga pandangan, yang menunaikan salatnya, beribadah kepada Allah dengan baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, yang santun ucapannya, cakapnya, yang baik pula kepada suaminya dan juga anak-anaknya. Ini maka akan menambah kualitas keindahan dari perhiasan sebagaimana yang dimaksud ini. Jadi ini kunci pertama, wanita salehah harus menyadari dirinya bahwa dia adalah perhiasan yang indah. Maka hiasi keindahan itu dengan mencari banyak-banyak keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan terus meningkatkan ilmu agamanya, menambah kesalehannya, tutupi auratnya. Ya, di situ. Kemudian yang kedua, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu tu'inu zawjaha 'alal akhirah. Ya, Nabi kemudian menyebutkan yang kedua ini, ya. Ini kata beliau bahwa dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan tu'inu zawjaha 'alal akhirah. Yang membantu, yang bisa membantu suaminya untuk perkara akhirat. Jadi yang kedua ini yang harus dibangun kesadarannya oleh para wanita kelak ketika nanti menikah atau bahkan yang sudah menikah, maka bagaimana di dalam dirinya terbangun sebuah semangat ghirah ini gairah, ya, semangat untuk bisa mengajak suaminya, untuk bisa mengarahkan suaminya atau bahkan mendongkrak suaminya dalam perkara akhirat. Jadi bukan malah justru ngompor-ngompori suaminya dalam perkara dunia sampai kemudian dunia segala-galanya, tidak. Tetapi akhirat. Jadi bahkan ketika kemudian suaminya bekerja pun selalu diingatkan, Mas, jangan lupa awali bismillah. Jangan lupa luruskan niatnya, jangan lupa ikhlaskan niatnya. Jangan lupa ibadahnya. Ya, jangan lupa makan minum basmalahnya. Dan seterusnya. Jadi wanita pun juga dianjurkan, ya, untuk bisa mendorong, membantu suaminya supaya lebih baik lagi urusan akhiratnya. Jadi ibaratnya misalnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang barangkali lagi seret, lagi susah. Nah, kemudian suami datang mengeluh, berkeluh kesah kepada istrinya. Istri malah justru menyemangati. Ya, Dek, hasilnya hanya sekian untuk hari ini, kata istrinya. Subhanallah. Ya, nggak apa-apa, Mas, ini insyaallah ini sudah barokah. Ini sudah banyak, ini sudah cukup. Mudah-mudahan ya besok ditambahkan lagi rezekinya. Terus semangat ibadahnya dan seterusnya. Jadi ketika kemudian suami bekerja, maka istri pun menggelar sejadahnya, salat duha, zikir, baca Quran, yang mendoakan. Di situ. Kemudian merawat, mendidik anak-anak supaya bisa menjadi saleh dan salehah juga. Wah, kalau sudah bisa seperti itu, subhanallah, maka rumah tangganya pun akan menjadi rumah tangga yang spesial, rumah tangga yang baik. Meskipun yang namanya baik itu harus terus melalui sebuah proses-proses. Tidak mungkin dalam sebuah rumah tangga tanpa ada permasalahan. Dan permasalahan itu biasa, karena setiap permasalahan akan membuat kita semakin dewasa, akan semakin
apa namanya, akan semakin berkembang, akan semakin luar biasa. Karena kalau tidak ada masalah itu seolah-olah rumah tangga menjadi hambar. Jadi masalah itu ibarat gula, ya. Masalah itu ibarat garam. Yang memang itu harus ada, bumbu itu harus ada. Tetapi semuanya nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, bahkan kemudian Nabi SAW bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi khairan lahu min zauzatin salihatin." Seorang mukmin tidak bisa mengambil manfaat setelah bertakwa kepada Allah yang lebih baik dari istri yang salehah. Jadi istri yang salehah di sini cirinya juga ketakwaannya kepada Allah meningkat hari demi hari. Ya, ya, bahkan tidak apa-apa juga kalau kemudian ternyata istrinya ini, ya, kemudian ketakwaannya lebih berkualitas daripada suaminya. Ya, tapi suaminya nanti akan digeret, akan diarahkan, ya, akan dibimbing, ya. Nah, demikian pula suami juga begitu, ya. Suami juga ada saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jangan sampai suami menuntut istrinya salehah sementara dirinya tidak saleh, ini juga salah. Maka di awal ketika kemudian prosesi akad nikah, ya, seorang suami atau calon suami tadi kemudian berikrar akad di hadapan wali dari istrinya, ya, maka dia pun sebenarnya berjanji bahwa akan membimbing istrinya untuk menjadi salehah. Nah, ketika terbentuk salehah, ya, dan ketika terbentuk saling ghirah, semangat fastabiqul khairat, maka akhirnya saling meneguhkan, saling menguatkan dalam urusan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu terbukti apa itu? In amaroha atau athu. Ya, jika suami memberikan satu perintah kepadanya, maka dia pun taat. Perintahkan, taat. Ya, wa in nazara ilaiha asarrathu. Yang berikutnya, apabila suami memandangnya, maka dia membahagiakan. Jadi suami yang kemudian lelah dalam urusan nafkah seharian, ketika kemudian pulang melihat istrinya, maka terhibur hatinya, tenang hatinya, nyaman. Jadi istri itu seolah-olah juga bisa menjadi penghilang stres, ya, bukan malah melihat istrinya jadi stres, melihat istrinya jadi malah depresi. Makanya para wanita harus bisa menghiasi dirinya di hadapan suaminya untuk bisa menjadi pereda stres, peredam stres, peredam ketegangan suami di dalam pikirannya, karena dia seharian menghadapi, bergelut dengan masalah, ya, mungkin ada masalah di luar sana. Maka istri jangan malah menambah masalah, tapi justru malah meredam, ya, justru malah mendinginkan, mengayamkan, menenangkan, menghibur, sehingga kemudian suami dapat support baru, dapat semangat baru, ya, dapat gairah baru, ya, sehingga kemudian keduanya semua bisa berjalan di jalan Allah. Ini kita berbicara memang seolah-olah seperti ideal, tapi memang harus seperti itu, mengupayakan. Meskipun belum bisa seutuhnya, jangan tinggalkan seutuhnya. Ya, kita harus berupaya. Ya, ini. Wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Kemudian apabila suami memarahinya, maka dia selalu tetap berbakti. Ya, ini dalam konteks marah terhadap satu hal yang barangkali masih ditolerir, ya, misalnya entah itu marah tentang satu hal, bukan marah-marah, ya, beda marah dengan marah-marah, ini beda. Karena ada KDRT. Nah, kalau ada KDRT ya tentu lain lagi. Ya, kalau ada KDRT ini hanya marah yang wajar, yang mungkin bisa saling koreksi. Kenapa suami saya marah? Apa yang kurang baik, apa yang kurang sempurna, nah itu diperbaiki. Jangan kemudian malah membantah. Diskusi. Ya, diskusi, musyawarah. Karena inti dari keluarga itu ya musyawarah. Musyawarah. Nah, suami juga begitu, nggak asal marah. Kenapa harus marah?
Ya, sehingga kemudian syaitan malah memanfaatkan pintu marah itu, akhirnya ditambahi. Masuklah syaitan ke dalam pikirannya, membisiki ke dalam telinganya secara halus. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Membisik-bisiki. Makanya jangan kemudian dikira kalau kemudian seseorang habis diruqyah lalu kemudian sudah bersih jinnya, sudah hijrah jin-jinnya, lalu kemudian besok-besok tidak ada jin-jin baru. Oh, kata siapa? Sementara kita ini emosinya naik turun. Ketika kita emosi lagi, ya, ketika kita marah-marah lagi, maka jin-jin baru bisa aja datang. Bisa saja. Karena apa? Orang-orang yang marah, maka ini pintu syaitan terbuka dan nyedot, narik, menjadi kayak seolah-olah gula dan semut lah, ibaratnya gula. Jadi kayak seolah-olah gula yang kemudian siap untuk didatangi oleh semut. Ini. Oleh karena itu perlu hati-hati juga. Para suami jangan asal marah, tahan emosi. Istri juga begitu. Ya, kalau misalnya suami lagi marah, diam aja dulu. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya ternyata suatu saat istri yang marah, ya diam aja. Dengarkan dulu, jangan-jangan ada kebaikan di dalam itu. Ya, dia kebaikan, ternyata di situ ada nasihat di sana. Oh, ternyata saya memang kurang di sini, di situ dan sebagainya. Akhirnya saling memperbaiki, saling koreksi, saling mengarahkan, saling membimbing. Ya, itu. Jadi itu ya, Masya Allah. Kemudian wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa maliha. Ya, wa malih. Apabila suami pergi, maka dia tetap menjaga diri, kehormatan, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya, menjaga dirinya. Subhanallah. Ini tanda-tanda wanita yang salehah. Maka para calon-calon suami, mas-mas semuanya, ketika nantinya akan memilih, ya, memilih pasangan, memilih calon istri, ya, memang Nabi menuntunkan di dalam perkara memilih calon istri, ya, itu kan ada ada 4 itu ya, tungkahul mar'atu li arba' itu kan, limaliha, ya, hasabiha, ya, malnya, hartanya. Ya, pilihlah wanita karena istilahnya kedudukannya, keturunannya, wajamaliha karena cantiknya, wadiniha dan juga karena agamanya. Ya, fa'alaika bidzatiddin taribat syadak. Namun apabila agamanya enggak kuat, maka celaka kamu. Maka di sini yang ditekankan oleh Nabi tetap dari sisi agama. Meskipun yang menjadi pertimbangan adalah mal, hartanya. Ya, kemudian dari sisi nasabnya, dari sisi cantiknya. Nah, cantik ini relatif. Ya, ini ya. Nah, oleh karena itu, maka para pemuda yang hendak akan membidik calonnya, maka hendaknya diperhatikan itu. Tapi jangan dengan nafsu. Ya, seolah-olah niatnya, wah ini kan harus kaya, ini nasabnya bagus, kemudian ini cantik, tapi agamanya lemah. Berarti ini nafsu. Bahkan sampai Nabi mengingatkan para laki-laki, para pemuda, man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu Allahu illa dhillan. Kata Rasul, barang siapa yang menikahi seorang perempuan karena jabatannya, ya, dia senang sama perempuan karena jabatannya, akhirnya dia nikahi, itu tidaklah menambahkan kepada dia kecuali kehinaan. Akan dihinakan. Ya, itu ya. Bukan berarti tidak boleh laki-laki menikahi pejabat perempuan, boleh. Ya, tapi lihat agamanya tadi. Ya, kalau ternyata motivasinya, nafsunya karena hanya, wah ini pejabat nih, saya harus nikahi dia. Ya, ternyata pejabat perempuan itu mau, tapi siap-siap. Ya, akan dihinakan malah justru. Karena apa? Ternyata yang laki-laki nggak punya jabatan. Misalnya begitu. Ya, ini. Nah, jadi seperti itu. Jangan nafsunya itu karena memilih karena kemuliaan jabatannya. Kemudian waman tazawwajaha limaliha, kalau ternyata tujuan menikahnya itu karena hartanya, maka illa faqran, maka kamu akan jadi miskin. Akan jadi miskin.
wa man tazawwajaha li husniha lam yazidhu Allahu illa dana'atan. Ya. Barang siapa yang menikahi seorang perempuan karena kecantikannya, maka Allah tidak akan menambahkan sesuatu kepadanya kecuali kerendahan saja. Kalau dia menikahi seorang wanita karena semata-mata karena kecantikannya saja, maka kau akan dipandang jelek oleh istrimu. Ya, kamu akan hina, akan diperbudak, malah justru akan direndahkan oleh dia. Allah, kamu itu beruntung dapat saya, misalnya begitu ya, dan seterusnya. Sakit hati malah justru. Ya, kadang-kadang dapat misalnya istri yang cantik, maka bersyukur kepada Allah. Tapi tentu ingat, jangan sampai kemudian jadi motivasi nafsunya seolah-olah cantik, tapi ternyata malah justru menghinakan dia. Jadi agama ini memang nomor satu. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya, ya, barang siapa yang menikahi perempuan dengan tidak bertujuan kecuali apa istilahnya, agar dapat meredakan matanya, menjaga kemaluannya, bertujuan menyambung tali persaudaraan, maka Allah akan memberkahi dalam pernikahannya dengan perempuan tersebut. Artinya bahwa dengan tujuan-tujuan yang mulia, ya, diantaranya adalah bertujuan supaya bisa menjaga pandangan, menjaga kemaluan, atau menjaga kehormatan, bisa menyambung persaudaraan dengan lebih luas, kemudian supaya Allah memberikan keberkahan dalam pernikahannya. Itulah tujuan yang mulia. Itulah tujuan yang mulia. Ya. Itu ya. Bahkan sampai kemudian digambarkan di sini, ya, bahkan kalaupun misalnya wa amatun harma'u sauda zatu dinin afdal. Bahkan kalaupun misalnya itu tidak ada, hanya ada perempuan yang jelek rupa dan hitam kulitnya tetapi kuat agamanya, maka itu tetap lebih utama daripada perempuan yang cantik, kinis-kinis dan sebagainya tapi agamanya rendah. Subhanallah. Jadi inilah mari para mbak-mbak sekalian, ya, para ibu-ibu, terus jadikan dirinya salehah. Mari kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh-salehah, khususnya yang punya anak perempuan, putri, maka didiklah mereka menjadi anak yang saleh sejak dini. Ya, jangan biarkan mereka membuka aurat di mana-mana. Ya, latih mereka supaya mereka menutup aurat. Dengan begitu, maka akan semakin disayangi Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian rumah tangganya akan menjadi lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebagaimana keluarga Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.